Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada tutorial kali ini saya akan membahas mengenai Laravel, autentikasi, otorisasi, juga instalasi dari Laravel Jetstream. Oke, sebelum lebih lanjut saya akan menjelaskan mengenai apa itu autentikasi. Jadi autentikasi itu dari pengertiannya adalah tindakan mengkonfirmasi kebenaran suatu bagian dari data, datum, atau suatu entity. Atau dengan kata lain, autentikasi ini adalah proses pembuktian bahwa seseorang itu adalah berhak menggunakan suatu aplikasi atau tidak, ya. Contohnya teman-teman ketika ada aplikasi Facebook, tentunya ada suatu tindakan untuk mengkonfirmasi bahwa seseorang itu adalah pengguna Facebook, yaitu dengan melakukan proses login, ya. Begitu juga dalam kehidupan sehari-hari, seorang mahasiswa itu tentunya harus mengkonfirmasi bahwa dia adalah bagian dari mahasiswa, yaitu dengan memiliki KTM atau kartu tanda mahasiswa atau kartu mahasiswa. Begitu pula dengan pegawai, tentunya ada kartu pegawai yang mengkonfirmasi bahwa dia adalah seorang pegawai. Nah, jadi autentikasi ini di dalam Laravel juga biasanya adalah menggunakan login. Tapi beberapa bagian itu dia tidak menggunakan login, tapi ada suatu tindakan konfirmasi lainnya. Oleh karena itu di sini saya mengenalkan beberapa jenis dari autentikasi. Yang pertama adalah basic authentication yang hanya melibatkan pengenal, bisa berupa username, email, ataupun nick dan password, ya. Dia ada dua ini biasanya, pengenal, username, email, nick, dan password. Nah, di bawah ini bisa dilihat bahwa proses dari basic autentikasi dimulai dengan request resource, ya. Kemudian biasanya dengan request resource ini akan muncul halaman login, ya. Karena dia ada unauthorized, maka muncul halaman login. Kemudian dia memasukkan email dan password ke halaman login tersebut, kemudian sukses. Ini adalah basic autentikasi. Oke, selanjutnya itu adalah DGIS. Sorry, di sini saya belum merubahnya. Oke, DGIS autentikasi ini kurang lebih kayak basic autentikasi, tapi tadi dia mengenkripsi data dari email dan password. Jadi tidak mentah-mentah yang dikirimin adalah email password yang tidak terenkripsi, tapi yang dikirim itu adalah yang terenkripsi. Contohnya ini dia merequest resource karena dia tidak unauthorized. Dia mengirimkan bahwa kamu tidak unauthorized, kemudian juga mengikutkan dengan DGIS, ya. Kemudian ketika dia merequest enkripsi, itu diikutkan lagi dengan request yang DGIS, ya. Kemudian nanti dia akan mengeluarkan sukses jika dia memang terkonfirmasi bahwa dia adalah pemilik akun tersebut, ya. Oke, kemudian ada lagi cookie based. Cookie atau session based autentikasi ini biasa digunakan di Laravel juga. Standarnya ketika dia login, dia langsung menggunakan session. Itu dimulai dengan memasukkan login password, kemudian server akan mengirimkan cookie atau session ID. Selanjutnya, semua aktivitas itu akan melibatkan session tersebut atau cookie tersebut, ya. Ini biasa digunakan di website-website, dan Laravel juga standarnya login dia menggunakan cookie or session based autentikasi. Kemudian autentikasi selanjutnya itu adalah JWT, JSON Web JSON Token Based Authentication, ya. Jadi kalau menggunakan JWT ini biasa digunakan di API, ya. Tidak digunakan biasanya untuk login biasa, tidak, dia menggunakan API. Atau biasa digunakan juga untuk Vue.js atau menggunakan React.js. Jadi kita bisa login password ke server. Server nanti akan membalikan ya berupa JWT token. Nah, JWT token ini, JSON Web Token ini, itu yang akan digunakan untuk merequest setiap kita mengakses ke dalam server, ya. Berbeda dengan cookie atau session tadi, dia tersimpan di dalam memori, tapi kalau JWT ini nanti dia punya manajemen memori sendiri. Oke, dan ini yang biasanya banyak sekali diterapkan saat ini, yaitu adalah
single sign-on autentikasi, ya. Dimana ini melibatkan suatu validasi akses untuk semua resource aplikasi yang ada. Misalnya teman-teman punya aplikasi email. Di email itu teman-teman login dengan username dan password. Ya, teman-teman sudah terautentikasi. Nah, ternyata email itu dia punya layanan lain. Misalnya ada aplikasi pegawai. Nah, ketika dia sudah login dengan email ini, ketika dia mengakses login pegawai, aplikasi pegawai, dia langsung login dengan SSO yang dia sudah miliki, ya. Kemudian nanti ternyata ada aplikasi lain, misalnya ada aplikasi penggajian yang berbeda, secara arsitektur berbeda dengan aplikasi pegawai dan aplikasi email tadi. Nah, dia juga bisa langsung mengakses ke dalam aplikasi tersebut dengan memanfaatkan single sign-on based authentication. Ternyata di kantornya itu juga ada WiFi. Ya, dia juga ternyata bisa mengakses WiFi itu dengan single sign-on. Jadi tidak ada beberapa jenis autentikasi. Ternyata misalnya dia banyak sekali akun yang harus dia buat. Aplikasi A punya akun sendiri, aplikasi B punya akun sendiri, aplikasi C punya akun sendiri. Tapi ke semua aplikasi yang dia miliki itu tersentral pada satu autentikasi. Oke, selanjutnya adalah otorisasi. Jadi otorisasi ini adalah proses penentuan apakah user tersebut diizinkan atau ditolak untuk melakukan satu atau beberapa action atau akses terhadap resource tertentu dalam sistem. Bahasa sederhananya otorisasi ini sebenarnya adalah hak akses. Ya, misalnya teman-teman dalam kehidupan sehari-hari, tentu seorang pegawai itu dia bisa boleh masuk kantor, ya. Tapi seorang pegawai itu tidak boleh duduk di meja kepala bagian. Tidak boleh seenaknya duduk di meja kepala dinas, ya. Begitu juga dengan mahasiswa. Misalnya mahasiswa itu dia terautentikasi sebagai bagian dari perguruan tinggi, tapi dia tidak boleh masuk sembarangan ke ruang dosen atau ke ruang rektor seperti itu, atau duduk di ruang rektor seperti itu. Itu adalah tentu mahasiswa dan pegawai ini dia punya hak akses masing-masing. Seperti itu juga dengan rektor. Rektor dia punya hak akses yang lebih banyak. Begitu juga dengan kepala dinas maupun kepala bagian, dia punya hak akses yang lebih banyak dibanding pegawai biasa. Dan ini adalah di dalam pengembangan suatu aplikasi diberi nama dengan kita kenal dengan authorization, ya. Contohnya nanti misalnya ketika kita buka halaman, dia muncul menu ABC. Ternyata orang yang berbeda yang memiliki otorisasi yang lebih banyak, dia bisa muncul menu ABCDE lebih banyak dibanding yang user biasa tadi. Nah, ini adalah contoh dari authorization. Oke, dan ini perbedaannya adalah autentikasi dan authorizasi. Jika autentikasi itu dia berbicara siapa kamu, ya. Kamu punya hak atau tidak? Kamu siapa gitu. Itu adalah autentikasi. Sementara kalau authorizasi dia berbicara dengan apa izin yang kamu punya, ya. Jadi ketika kamu mengakses sesuatu, apa izin yang kamu punya? Dan biasanya proses authorizasi ini pasti akan melewati proses autentikasi dulu. Ya, jadi harus ada autentikasi dulu, baru dia bisa melakukan authorizasi. Karena kita harus identifikasi dulu dia adalah bagian dari user, baru kita bisa melakukan authorizasi. Oke, kemudian di Laravel 8 itu diperkenalkan Laravel Jetstream, ya. Sebenarnya Laravel Jetstream ini sudah ada di Laravel 7, tapi mulai di launch secara resmi dan diperkenalkan secara umum itu di Laravel 8 karena dia udah masuk ke dalam dokumentasi resmi dari Laravel 8. Oke, di dalam Laravel Jetstream sendiri ada beberapa fitur. Yang pertama ada register. Jadi teman-teman bisa langsung membangun register. Ada login, ada email verification, ada two-factor autentikasi. Jadi two-factor autentikasi ini contohnya teman-teman misalnya login pakai email Gmail, sudah login, tapi masih ditanyai, bisa jadi diakses melalui handphone, Anda baru login, apakah itu betul-betul Anda? Nah,
Itu biasanya adalah two factor autentikasi, atau juga bisa jadi Anda sudah masukkan email dan password, terus muncul di HP Anda ada kode login ya, yang akan diinputkan setelah Anda memasukkan login dan password. Ini namanya adalah two factor autentikasi. Kemudian ada session management, kemudian ada API support ya, dengan memanfaatkan Laravel Sanctum yang dimiliki oleh Laravel. Oke, dan juga ada optional team management. Ini adalah beberapa fitur di dalam Jetstream. Jetstream juga menyertakan dua package, yaitu Livewire dan Inertia. Dan kita nanti akan lebih banyak menggunakan Livewire. Sementara untuk yang Inertia ini digunakan untuk Vue.js ya. Jadi nanti kita lebih banyak berkutat dengan Livewire. Oke, mungkin itu pengantar dari saya sebelum kita memulai proses instalasi dari Laravel Jetstream. Kita bisa lihat di sini di petunjuk di dokumentasi Laravel ada security, itu ada autentikasi dan ada otorisasi. Kita menuju pada autentikasi. Pastikan teman-teman sudah menginstal Node Package Manager ya, npm. Nah, ini kita bisa install, jalankan saja di command prompt. Biar kita bisa lihat prosesnya. Oke, ini akan menunggu beberapa saat sampai aplikasi library-nya terinstall. Oke, di sini udah terlihat aplikasi Laravel Jetstream sudah selesai terpasang. Kemudian selanjutnya kita akan install Livewire ya. Jadi kita akan memanfaatkan Livewire ini, kita bisa copy, kemudian kita bisa pastekan. Kita bisa tambahkan min v3 kali untuk melihat prosesnya. Oke, di sini ternyata dia menambahkan file di migration ya. Jadi ada beberapa file yang diupdate di migration. Oke, baik. Di sini aplikasinya Laravel Jetstream udah terinstall dan Livewire udah terinstall. Perintah selanjutnya adalah jalankan npm install dan npm rundev. Kita bisa kopikan atau bisa ketik sendiri. Npm install. Sebelum menjalankan perintah ini, pastikan teman-teman sudah menginstal Node.js ya. Oke. Ini adalah proses dia mengeksekusi dari npm-nya. Sekaligus dia akan mendownload resource yang dibutuhkan untuk JavaScript dan CSS. Nah, ini biasanya dia akan menambahkan file di bagian ini. Ini udah ada CSS, nanti akan bertambah lagi dengan folder JS. Nah, ini nanti dia akan nambah CS dan JS. Nah, dia akan bertambah. Nah, ini JS juga bertambah di sini. Ya. Jadi tadi ini sebenarnya ada proses dia membentuk namanya ini adalah Webpack. Ya, di sini juga udah masuk juga Tailwind. Oke. Jangan lupa juga teman-teman yang udah mengkonfigurasi .env-nya, kita bisa menjalankan php artisan migrate refresh ya. Jadi refresh ini ngulang dari awal semua. Nah, berhasil termigrate. Kemudian kita jalankan php artisan serve. Kita jalankan local development server. Kita coba buka.
terlalu besar, saya akan coba kecilkan 100. Oke. Nah, di sini udah ada login ya, untuk login, dan di sini juga sudah ada register untuk register ya. Teman-teman bisa coba. Saya masukkan misalnya Eko, ini email saya, kemudian password saya. Nah, saya udah register, nanti dia otomatis masuk. Ini kita bisa log out, kita bisa login, kemudian kita bisa masukkan data kita yang tadi. Ini adalah proses autentikasi, dia akan login ya. Semua database-nya ini akan tersimpan, semua data kita akan tersimpan di dalam database ya. Kita bisa juga tampilkan API token kita. Ya, ini dia bisa membuat token sendiri. Oke, sampai di sini kita udah bisa membuat Laravel. Ini udah juga ada ini. Di sini kita udah bisa membuat halaman register dan login. Sebenarnya di sini juga ada lupa password. Ya, misalnya login, ternyata teman-teman lupa password. Di sini sudah juga ada halaman lupa password. Hanya saja ini memerlukan SMTP. Teman-teman harus mengkonfigurasi SMTP di bagian sini ya. Nanti teman-teman bisa tentukan mail hostnya mau pakai apa. Saran saya untuk yang gratisan bisa menggunakan dari Google ya, cuman memang ada limit dari SMTP jika menggunakan dari SMTP Google. Oke, mungkin itu tutorial instalasi autentikasi dan Jetstream dari saya. Terima kasih.